apel 3 kilo buat hari raya. Bentar ya, habis selesai nyapu. Sekarang Deva, sebelum harganya naik. Iya, ya. Loh, kok nggak bisa ya? Ya, bensinnya habis. Jalan aja deh. Ada Deva tuh, samperin ah. Dev, kamu kemana? Ini nih, aku disuruh buah sama ibuku. Aku juga, barengan aja yuk. Boleh. Sini. Permisi, Pak. Iya, Kami mau beli apel, Pak. Kalau harga apelnya sekilo itu sekarang berapa ya? sekarang kadang 38, kadang 40, Oh, gitu ya. Biasanya kalau sehari-hari itu laku berapa kilo ya, Pak? kadang 4 kilo, kadang 2 kilo, kadang 3 kilo. Kalau sehari-hari itu apa habis semua, Pak? Enggak sih, pasti sisa. Biasanya sisanya itu berapa kilo ya, Pak? Kadang ya 1,5, kadang 2 kilo. Kan ini udah mau hari raya nih Pak, biasanya berapaan sih harga per kilonya pas hari raya Pak? Kalau hari raya paling naik, cuman paling kisaran 45 sampai 48. Lumayan juga ya Pak ya. Untuk habisnya berapa kilo biasanya Pak pas hari Kalau raya? hari raya bisa lebih banyak sih. Karena kan banyak yang belanja buat kebutuhan. Kira-kira pasti ada sisa atau gimana Pak? Sisa, pasti sisa. Itu berapa kilo Pak? Tergantung sih, kadang kalau rame ya bisa 2 kilo, 3 kilo, kalau sepi ya 4 kilo sampai 6 kilo. Mau beli berapa kilo? Kalau gitu saya beli 3 kilo ya, Pak. Saya 2 kilo aja Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa, pilih aja ntar ditimbangin. Oh, iya. Terima kasih Pak. Yuk. Berdasarkan kisah Deva dan Yona, kita dapat melakukan analisis elastisitas permintaan dan penawaran terhadap buah apel Fuji yang terjadi di pasar. Sebelum melanjutkan ke pembahasan kasus, kalian tahu nggak sih apa itu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran? Elastisitas permintaan merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan kuantitas permintaan suatu barang sebagai akibat dari perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan kuantitas penawaran suatu barang sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis elastisitas ada 5, yaitu elastis, inelastis, elastis uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Berdasarkan kisah Deva dan Yona, maka dapat diketahui soal kasus berikut. Pada hari normal, toko buah Andi Jaya menawarkan 5 kilo apel Fuji dan jumlah permintaan 3 kilo dengan harga per kilonya 39.000. Sementara saat hari raya menawarkan 9 kilo dengan jumlah permintaan 7 kilo dengan harga per kilonya 48.000. Berikut ini kami sajikan tabel data permintaan dan penawaran apel Fuji pada toko buah Andi Jaya, di mana P berarti harga atau price, QS berarti kuantitas penawaran, QD berarti kuantitas permintaan. Berikut ini merupakan analisis perhitungan elastisitas permintaan. Rumus untuk menghitung elastisitas permintaan yaitu
ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana P merupakan harga saat hari normal dan Q merupakan kuantitas permintaan saat hari normal. Kemudian, delta Q merupakan selisih kuantitas permintaan saat hari normal dan hari raya, dan delta P merupakan selisih harga saat hari normal dan hari raya. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan yaitu menunjukkan hasil 5,78 dengan sudut anti tangan yang diperoleh sebesar 80,18 derajat. Berikut ini merupakan kurva elastisitas permintaan pasar, di mana garis vertikal menunjukkan nilai ED sama dengan 0, dan garis horizontal menunjukkan nilai ED tak terhingga, sementara garis berwarna biru menunjukkan jika sudut ED sama dengan 1 atau 45 derajat. Dan garis hijau menunjukkan hasil elastisitas permintaan yang berasal dari perhitungan sebelumnya yaitu sebesar 5,78 dengan sudut anti tangan 80,18 derajat. Di mana semakin barang mendekati horizontal menunjukkan bahwa permintaan pasar bersifat elastis, sementara apabila semakin barang mendekati vertikal menunjukkan bahwa permintaan pasar bersifat inelastis. Hasil perhitungan ED yang menunjukkan nilai 5,78 berarti setiap perubahan 5,78 buah merupakan akibat dari perubahan Rp1 harga, atau perubahan jumlah buah yang diminta pasar 578% ketika perubahan harga 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan harga direspon oleh perubahan kuantitas yang besar. Nilai koefisien ini menunjukkan permintaan pasar bersifat elastis karena hasilnya di atas 1. Perubahan elastis terjadi ketika perubahan kuantitas lebih besar dari perubahan harga. Hal ini berarti bahwa daya beli masyarakat tinggi dan jumlah kebutuhan akan barang tersebut tinggi. Rumus yang digunakan untuk menghitung elastisitas penawaran sama dengan rumus saat menghitung elastisitas permintaan sebelumnya. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan yaitu ES menunjukkan hasil 3,47 dengan sudut anti tangan yang diperoleh sebesar 73,91 derajat. Berikut ini merupakan kurva elastisitas penawaran pasar, di mana garis vertikal menunjukkan nilai ES sama dengan 0, garis horizontal menunjukkan nilai ES tak terhingga, garis warna biru menunjukkan jika sudut ES sama dengan 1 atau sebesar 45 derajat, garis hijau menunjukkan hasil elastisitas penawaran yang berasal dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu sebesar 3,47 dengan sudut anti tangan 73,91 derajat, di mana semakin barang mendekati horizontal menunjukkan bahwa penawaran bersifat elastis. Sebaliknya, semakin barang mendekati vertikal menunjukkan bahwa penawaran pasar bersifat inelastis. Hasil perhitungan elastisitas penawaran menunjukkan hasil 3,47 yang berarti setiap perubahan 3,47 buah merupakan akibat dari perubahan Rp1. Perubahan jumlah buah yang ditawarkan 347% ketika perubahan harga 100%. Dapat disimpulkan bahwa perubahan harga direspon perubahan Q atau kuantitas yang ditawarkan itu besar. Nilai koefisien ini menunjukkan penawaran pasar bersifat elastis karena hasilnya di atas 1. Perubahan elastis terjadi ketika perubahan kuantitas barang yang ditawarkan itu lebih besar dari perubahan harga. Hal ini berarti bahwa jumlah barang yang ditawarkan itu tinggi. Kesimpulannya, elastisitas digunakan untuk mengukur kepekaan harga yang direspon oleh jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, di mana perubahan harga akan direspon oleh perubahan kuantitas. Lia kelihatan. Ada motornya. Maju. Yuk. Loh, motornya mana? Panggil ibu. Ibu, motornya mana? Jalan, Dep. Jalan. Sambil jalan. Ada Deva tuh.